بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara. Kita akan mengangkat tema tentu saja yang berkaitan dengan isu yang sampai saat ini kita konsumsi, yaitu berkaitan dengan radikalisme. Bagaimanakah sesungguhnya Islam memandang tentang terminologi radikalisme? Itulah tema yang kita pilihkan dalam kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah nanti guru-guru kita akan membahas. Di antaranya adalah Habib Ali bin Husain yang telah hadir bersama kita, Syekh Muhammad Jaber. Dan seperti biasa, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan tema kita, kami persilakan Anda mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Khaliqina al-Azim, alladhi akramana bi'idrakil anwaril hidayah ila siratim mustaqim bibi'asati sahibul khuluqil azim wal ghadril kabiril fahim ladair rahmanir rahim Muhammadinil Mustafa alladhi kuntum ubridat linnas bainal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi hadaitana bih wa allamtana bih wa karramtana bih wa sarraftana bih wa ja'alta sa'adatud darain fi sayri ala darbih wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, hadirin dan hadirat yang dikumpulkan kita pada siang hari ini di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu di rumah Allah, dengan mendengarkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Qari tadi bersama para guru-guru mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari duduknya kita di tempat ini, karena yang menghadirkan kita, yang mendudukkan kita, yang mendatangkan kita semata-mata hanyalah Allah, karena kuasanya hanya milik Allah. Alangkah beruntung yang masih mendapatkan kesempatan di tengah hiruk pikuk dan fitnah dunia yang semakin kejam, di masa pandemi yang masih terus berlangsung, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyebutkan namanya, duduk di dalam rumahnya, berkumpul bersama-sama, mengagungkan ajaran agamanya. Yang kali ini kita ingin, di mana fenomena-fenomena yang terjadi, bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi selalu diidentikan ke dalam agama Islam. Padahal kita semua mengerti, kita semua tahu bagaimana sosok baginda Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah, yang memiliki akhlak yang termulia.
Sehingga Allah berfirman, Allahumma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk orang muslim, begitupun untuk non-muslim. Bagaimana kita sering membaca di dalam sejarah baginda Nabi Muhammad, suri tauladan yang diberikan Nabi Muhammad, akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika jenazah seorang Yahudi lewat, diriwayatkan di dalam hadis Sahihul Muslim, Nabi Muhammad berdiri. Karena itu juga manusia. Di dalam riwayat yang lain bagaimana kita sering mendengarkan, kita sering membaca bahwa ada seorang Yahudi, pengemis Yahudi yang buta, yang kesehariannya mencaci maki baginda Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad selalu sebelum datang ke Masjid Nabawi memberikan makan itu orang Yahudi tanpa memperkenalkan dirinya bahwa dia Nabi Muhammad. Jadi yang dicaci maki orang yang disuapin oleh Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah setelahnya. Yahudi yang buta tadi, yang sering melaknat Nabi Muhammad, padahal tiap hari mendapatkan suapan dari tangan suci Nabi Muhammad, merasakan perbedaan suapan yang tidak biasa. Bukan lagi tangan mulia yang dia cium dalam mulutnya. Bukan lagi suapan yang istimewa yang dia terima. Kau bukan seperti yang biasa menyuapiku. Lantas siapa dirimu? Dan siapa kemarin yang biasa menyuapiku? Yang biasa menyuapimu adalah baginda Nabi Muhammad. Orang yang kau biasa caci maki. Orang yang biasa kau hina. Sedangkan aku adalah sahabatnya. Pernahkah kita membaca di dalam riwayat sejarah balasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bagi mereka yang mencaci maki Nabi Muhammad, bagi mereka yang menyiksa Nabi Muhammad, bagi mereka yang melempari kotoran Nabi Muhammad ketika sedang beribadah di kota Mekah, bahkan anak putrinya Sayyidatul Fatimah yang mengambil kotorannya. Lantas radikal seperti apa yang diajarkan Nabi Muhammad? Bentuk kekerasan seperti apa yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad? Sungguh ironi, Nabi yang sangat mulia, agama yang sangat lembut, diidentikan dengan segala macam bentuk kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh oknum, bisa dari agama manapun, yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Nabi Muhammad, agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Kita orang Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya, Al-Muslim man salim al-muslimun min lisani wa yadihi wal mu'min man amana ghairu. Seorang muslim yang orang lain selamat dari mulut dan tindakannya, tidak melukai orang lain, matanya digunakan melihat saudaranya dengan niat untuk membantu, memuliakan, mengagungkan. Tidak ada kesombongan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tidak pernah ada kebanggaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
Tidak pernah ada rasa bangga diri bahwa dia makhluk yang termulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tetap sujud di malam hari sampai kakinya bengkak dan tercucur air matanya, padahal telah dijaminkan surga bagi dirinya. Bukankah kita tidak pernah menemui sosok terlembut selain daripada baginda Nabi Muhammad? Seorang Yahudi yang biasa melempari kotoran buat Nabi Muhammad ketika sakit. Nabi Muhammad ikut menanyakan dan menjenguk orang tersebut. Begitulah akhlak suci baginda Nabi Muhammad yang kelak diturunkan juga para sahabat dan keluarga dan para pengikut yang mengikuti ajarannya yang sesuai dengan agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad. Baik, terima kasih Habibana, pemirsa yang dirahmati Allah. Sangat jelas sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna menunjukkan kepada kita kebenaran Al-Quran dengan adab-adabnya yang mulia. Lantas bagaimana mungkin muncul stigma radikalisme terhadap Islam? Lantas bagaimanakah sesungguhnya kita diberikan batasan-batasan hidup bersama orang-orang non-Muslim? Insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Dalam segmentasi berikut ini, Syekh Muhammad akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah rambu-rambu kita berhubungan dengan non-Muslim. Tentu saja untuk memahami Islam rahmatan lil alamin adalah Islam hadir dengan adab-adabnya. Lantas bagaimanakah adab berhubungan dengan non-Muslim? Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radit, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Pemirsa Damai Indonesiaku, TV One dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Habib Ali bin Hussein dan juga saudara kami Ustaz Izzul Haq dan seluruh jamaah. Semoga ya Rabb majlis ini menjadi barakah bagi kita semua dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja di antara kita yang ingin mempelajari agama Islam, belajarlah agama Islam dari sumbernya, dari Al-Quran was Sunnah, bukan dari perilaku siapapun. Karena Al-Quran was Sunnah, Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Ayat yang sering kita baca di awal suratul Baqarah, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran was sunnah sempurna. Agama Islam kita agama yang sempurna. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sebagai umat Islam, alhamdulillah. Di Hajjatul Wada' Allah menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di hajjatul wada' Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama Islam. Dan qal wa atmamtu alaikum ni'mati, Allah menyempurnakan kenikmatan. Artinya makin agama Islam sempurna, makin nikmat kita sempurna. Artinya nikmat yang paling utama, nikmat yang paling sempurna adalah nikmatul Islam. Banggalah kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah. Karena itu siapa saja yang ingin menyerang agama Islam, menuduh agama Islam bahawa Islam itu radikalisme atau teroris atau hal yang lain, pasti harapan dan tujuan mereka tidak akan berhasil sama sekali. Tahu kenapa? Karena dua hal. Yang pertama, agama Islam sempurna dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan umat-umat sebelumnya banyak musuh agama, banyak yang musuh Islam, ingin menghancur agama, menyerangkan agama Islam, tetapi harapan dan tujuan mereka tidak berhasil sama sekali. Karena agama Islam itu Allah yang melindungi. Tetapi kalau kita ingin menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aturan agama Islam yang sempurna ini. Di Hajjatul Wada' Allah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di Hajjatul Wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qal kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seluruh seorang muslim, sesama muslim itu haram. Artinya apa haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduh, kehormatannya. Tidak boleh siapa saja menyakiti saudara muslim. Bukan hanya muslim saja, bahkan orang kafir tidak boleh seorang muslim alasan apapun dia menyakiti atau menzalimi orang kafir. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hidup di kota Makkah, lingkungannya orang kafir. Betul enggak? Salah satunya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir. Sampai meninggalkan dunia belum masuk agama Islam. Betul? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memaksa siapapun mengikuti agama Islam. Hanya in alaika illal balagh. Tugas kita menyampaikan, ayo ikuti agama Islam yang sempurna. Ayo mari bergabung dengan Islam yang sempurna. Itulah tugas kita, bukan memaksa siapapun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, penduduk Madinah siapa selain Ansar? Ansar siap menerima Rasulullah SAW, membela perjuang bersama Rasulullah SAW. Tetapi di kota Madinah banyak lingkungan orang non-Muslim, kafir, Yahudi, Nasrani. Nabi SAW tidak pernah memaksa mereka, bahkan tidak pernah mengusir mereka dari Madinah. Menerima, boleh. Hidupnya bersama, boleh. Muamalah, jual beli dan lain, boleh. Hidupnya bersamaan, boleh. Punya hak dan kewajiban. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Saya kasih kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana Islam itu menjaga kehormatan seorang muslim khususnya dan juga orang yang non-Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan, di antaranya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam berperang mereka menghadapi musyrikin. Ada seorang musyrik yang pandai, mahir ketika dia perang, bunuh fulan ini, bunuh fulan ini, bunuh fulan ini. Luar biasa. Usama bin Zaid lihat orangnya, langsung Usama bin Zaid kejar beliau, ingin membunuh dia. Ini dalam perangan. Terus fulan itu musyrik melihat Usama bin Zaid, langsung dia lari. Lari Usama bin Zaid kejar beliau. Sampai beliau jatuh, sudah tidak bisa apa-apa.
putus asa, kata beliau apa? Udah Usama bin Zaid pegang pedang, mau bunuh dia. Kata fulan ini, la ilaha illallah. Fulan musyrik kata apa? La ilaha illallah. Kok baru sekarang kata la ilaha illallah ketika putus asa ya? Mendasak ini, takut mati ini, baru ucapkan la ilaha illallah. Langsung Usama bin Zaid bunuh dia. Setelah selesai, balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasukan cerita kepada Nabi SAW apa yang terjadi. Kata Rasulullah apa? Ya Usama, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah kamu membunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, qalaha takhawufan. Orang ini la ilaha illallah tidak serius, pura-pura takut mati ketika putus asa. Alasan itu baru dia ucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, hal syaqaqta an qalbi, apakah antum buka hatinya, lihat apakah dia serius atau pura-pura? Ya Rasulullah, bagaimana? Kata Rasulullah, madza taf'al bila ilaha illallah ya Usama? Bagaimana nasibmu nanti di yaumul qiyamah ketika antum menghadapi la ilaha illallah? Solusinya gimana wahai Usama ketika antum membunuh orang yang ucapkan la ilaha illallah? Sampai Usama bin Zaid berkata, wallahi serasa baru masuk Islam. Saya bikin bagaimana kalau baru masuk Islam agar kejadian ini tidak terhitung. Begitulah, bayangkan kalau analisa kita, orang ini pasti dia mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Karena takut, betul lah. Pasti tidak ada alasan yang lain. Tapi tetap Rasulullah SAW menjaga kehormatannya. Karena itu Islam itu sempurna, bukan radikalisme. Banggalah kita karena kita orang Islam, tapi jagalah aturannya dari sumbernya Al-Quran wa Sunnah, bukan dari perilaku siapapun. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Syekhuna, pemirsa yang dirahmati Allah. Silakan duduk kembali, Syekh. Sebuah kisah yang memberikan gambaran kepada kita agar kita sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan apapun, tidak didasarkan pada hawa nafsu kita, tetapi didasarkan pada nas yang jelas, sanad yang jelas yang akhirnya berakhir atau berujung kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah dalam diskusi yang kita siapkan 3 segmen nanti, kita akan lebih dalam lagi dan semakin membuka cakrawala kita untuk memandang apa sesungguhnya makna daripada radikalisme. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku dengan tema yang tentu saja cukup menarik sekali, Islam memandang radikalisme, dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan menambah wawasan kita, yaitu tentang bagaimanakah Islam memandang radikalisme. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Warsono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Warsono, Jemaah Masjid Al-Muhajirin. Pertama-tama yang saya hormatin Bapak Syekh Muhammad dan Syekh Ali Jabir, serta yang saya hormatin para bapak-bapak hadirin Jemaah Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah SWT. Di sini saya perkenalah untuk bertanya kepada Pak Syekh, yaitu bagaimana kiat-kiat mensikapi stigma Islam sebagai radikal di tengah-tengah ekonomi komunikasi oleh musuh-musuh Islam. Mohon penjelasannya dan mohon diuraikan kepada para jemaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Warsono. Ini satu pertanyaan yang menarik sekali. Barangkali pertanyaan ini menjadi bahan tema kita untuk berdiskusi di segmen yang ketiga. Kita mulai dari Habibana Ali terlebih dahulu. Bagaimanakah kita menyikapi kondisi stigma radikalisme yang dialamatkan ke Islam? Mungkin bisa ditambahkan, kalau kita pahami makna daripada redik sendiri adalah sesuatu yang mengakar.
Sebenarnya di agama ini kita ketika beragama itu memang harus mengakar. Nah, lantas bagaimanakah bisa muncul stigma radikalisme yang ditranslatekan, yang diterjemahkan sesuatu yang sangat jahat, yang sangat merusak atau seperti apa? Bagaimana, Habibana? Kita bisa menyaksikan Islam tidak pernah melakukan kekerasan di dalam melaksanakan ajarannya. Islam membuat aturan di dalam rumah untuk umat Islam sendiri. Ketika umat Islam yang lain tidak mengikuti ajaran agamanya dengan baik. Islam tidak pernah membenarkan membunuh orang lain. Propaganda-propaganda bagi mereka yang tidak senang Islam. Apa kita bila melihat di televisi manapun, ketika musuh-musuhnya adalah yang terbesar saat ini Islam, ketika terjadi pemboman Islam. Kenapa tidak ketika ada pembunuhan, penembakan di sebuah universitas di Washington yang mengorbankan, kenapa tidak dikatakan sebuah teroris atau radikalisme? Kenapa yang melakukan Islam itu dianggap sebuah radikalisme? Oknum orangnya lah yang salah memahami ajaran agama Islam dengan baik. Dan itu bisa dari agama manapun. Cuman dibuat framing agar Islam semakin buruk. Tapi mudah-mudahan Allah dan Rasulnya, ya, mungkin mereka ingin menggali agama Islam, mau mempelajari sejarah agama Islam, sehingga banyak kita temukan mereka yang tadinya membenci Islam, mengecilkan Islam, tapi pada hakikatnya ketika semakin menggali agama Islam, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, karena Islam adalah agama yang penuh cinta damai. Syekh Muhammad, mungkin bisa ditambahkan, lantas bagaimana kita menghadapi kondisi yang saat ini kita hadapi bersama, stigma radikalisme dialamatkan ke Islam. Bahkan ini akan menghambat salah satunya perjalanan kita di negeri-negeri non-muslim. Gara-gara nama kita ada nama yang berbau Islam, kita dilarang masuk padahal kita sendiri tidak termasuk orang yang melakukan terorisme atau lain sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak mungkin sebagai orang Islam kita selamat dari orang yang selalu menuduh agama Islam. Itu sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman ini, sampai yaumul qiyamah, banyak orang yang harapan besar mereka menghancur agama Islam. Tidak mungkin kita selamat, tidak mungkin sama sekali. Yang penting bagaimana kita menjaga agama Islam sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya, seperti yang tadi saya sampaikan, dari Al-Quran was Sunnah, bukan dari perilaku siapapun. Karena bisa saja dari orang Islam namanya Muslim tetapi perilakunya salah, bisa jadi. Tetapi bukan artinya Islam itu salah, bukan artinya Islam itu teroris. Orang itu teroris, orang itu salah. Tapi bukan hanya agama Islam, agama Yahudi ada juga, agama Nasrani ada juga. Siapapun mulhid yang tidak punya agama, biasa mereka melakukan hal yang salah, tetapi biasa tidak memviralkan, membesarkan. Tetapi ketika seorang Islam yang tidak ada hubungan dengan Islam, ya, ketika dia melakukan hal yang kecil, langsung media atau hal lain membesarkan, itu biasa. Yang penting bagaimana kita menjaga agama Islam sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam itu tegas, bukan keras. Tegas, bukan lemah. Tegas tetapi bukan keras. Ketika ada orang membenci kita, ketika ada orang mencaci maki kita atau Islam, boleh kita membalas, tetapi sesuai aturan Allah, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau mereka, ingat saudara, kalau ada seorang melakukan kesalahan terhadap kita, jangan sampai kita membalas dengan cara kesalahan terhadap dia.
Idza 'asa Allah fina nuti'u Allah fihi. Ketika dia bersalah terhadap kita, kita bertaat kepada Allah terhadap dia. Karena dia tidak punya aturan, dia bebas. Ada harapan, ada tujuan, kita enggak tahu apalah. Tetapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membalas, membela agama Islam, wajib sesuai syarat dan untuk agama Islam. Seperti yang tadi saya sampaikan, kisah Usama bin Zaid. Tidak boleh cuman baca, cuman dia ucapkan la ilaha illallah langsung udah. Tidak ada urusan sama kita, serahkan kepada Allah. Orang itu munafik, orang itu kafir, orang itu zalim. Ya wajar, itu biasa. Kita merasa dizalimi, dicaci maki, ini merasa, apalagi di zaman ini kita merasa begitu. Tapi walaupun itu jangan membalas mengikuti hawa nafsu. Karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membalas atau membela agama Islam kecuali sesuai aturan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Habibana, sangat jelas sekali apa yang telah dipaparkan tadi, bahwa segala sesuatunya dikembalikan pada sumber aslinya, Al-Quran dan hadis. Tetapi justru ada sebagian orang yang malah mungkin dikatakan salah dalam menerjemahkan Al-Quran dan hadis, sehingga melakukan kekerasan, terorisme, ada istilah terorisme atas nama agama. Lantas ini akan sangat berkaitan dengan cara kita memilih guru. Ketika kita berittiba kepada para tabi'in dan akhirnya pada berujung pada Rasulullah, kita harus tahu lantas bagaimanakah memilih guru yang benar yang akan mengantarkan kita pada Islam yang benar. Habibana, silakan. Terima kasih Mas Agung, pertanyaan yang cukup menarik. Agama Islam ini berdasarkan riwayat. Kalau Al-Quran langsung turun, hadis ada riwayat, ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis sahih memiliki beberapa persyaratan. Tidak sembarangan dapat masuk dalam kategori hadis sahih. Harus bersambung sanadnya terus menerus. Sehingga tidak ada salah penafsiran. Orang yang lemah hafalannya saja di dalam agama Islam, di dalam ilmu mustalah hadis, maka hadisnya tidak bisa dikategorikan hadis sahih. Yang lemah hafalannya. Atau dia pernah berbohong, tidak bisa hadis yang diriwayatkan olehnya masuk dalam kategori hadis sahih. Itulah pentingnya belajar dari guru yang betul-betul bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Bukan belajar dari buku yang seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad tadi, belajar dari buku tanpa ada guru, maka setan adalah gurunya. Penafsiran yang salah tentang bacaan yang mereka bacakan karena tidak ada penjelasan dari guru. Kita diajarkan, guru dari guru kita berkata dari guru kita terus bersambung sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi apabila apa yang kita dengar hadis sahih itu telah kita dengar dari zaman sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya, sehingga terselamatkan dari akidah, dari ideologi-ideologi yang mau menghancurkan Islam atas nama Islam. Nabi Muhammad, kita baca sejarahnya, dicaci maki 13 tahun di Mekah, disiksa. Ketika punya kesempatan dengan 10.000 pasukannya, orang kafir Quraisy udah nyerah. Padahal udah bikin perjanjian Hudaybiyah. Belum ada perjanjian deklarasi kemerdekaan Amerika 1776. Belum ada revolusi Prancis di abad ke-18. Islam di abad ke-7 sudah membuat namanya Piagam Madinah. Tidak ada yang dirugikan, bahkan orang Yahudi sekalipun tidak dirugikan oleh piagam yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad. Lantas dari mana? Udah masuk kota Mekah, mana penumpangan pemasukan sebuah negara yang Nabi Muhammad tadi diusir dari kota Mekah ketika memiliki kesempatan untuk menghancurkan. Tidak ada satu korban jiwa pun dari kota Mekah. Tapi malah mereka mendapatkan perlindungan dari Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Muhammad.
Baik, terima kasih Habibana Syekh, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Afwan saya, yang ingin saya tanyakan, apakah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar lantas yang cukup luas maksud dan cakupannya lantas dianggap termasuk radikalisme? Mohon nasihatnya saya, jazakallah. Luar biasa pertanyaannya. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar sering dimaknai sebagai bentuk radikalisme. Ini yang salah siapa ini saya kalau begini? Silakan saya. Insyaallah. Salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim yaitu amar ma'ruf nahi munkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة إسلام أمة yang terbaik alhamdulillah. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar. Selalu mengajak orang lain untuk kebaikan. Selalu kita menasihati orang lain. Tetapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nabi SAW bersabda, ini salah satu hadis. Qal, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman." Siapa saja di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, wajib baginya menahi mungkar, merubah mungkaran ini. Falyughayyirhu, dengan apa? Dengan kekuasaannya, dengan tangannya, dengan kekuatannya. Tapi siapa ini? Kata ahlul ilmi, itulah kalau kita ingin memahami Al-Quran was sunnah sesuai pemahaman ahlus salafis salih, ulama yang benar. Jangan pemahaman kita, jangan mengikuti hawa nafsu. Siapa yang merubah munkar, siapa yang nahi munkar biadih, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, orang yang punya kekuatannya, yang punya tanggung jawab, bukan siapa saja. Bukan siapa saja. Kalau fa'ilam yastati', kalau posisi saya tidak bisa merubah munkaran ini, fabilisanihi, dengan dakwah, nasihat. Fa'ilam yastati' juga belum bisa. Kita takut kena apa ya, dipanggil atau apa ya. Ya, fabiqalbihi, dalam hatinya dia mengingkari munkarnya. Tapi ada satu hal penting sekali. Kata Nabi SAW, falyughayyirhu. Artinya merubahkan kemungkaran ini. Maksudnya apa? Artinya kemungkaran ini merubah jadi kebaikan. Orang ini yang melakukan kemungkaran, kita menasihati dia agar bagaimana dia merubah menjadi orang yang baik. Rahmatan lil alamin. Kasih sayang terhadap mereka. Bukan, ini saya sudah sampaikan, tanggung jawab saya sudah sampaikan, awas hati-hati. Bukan. Apalagi kalau kita menasihati orang, kita khawatir atau kita menanggap bisa jadi bukan hanya merubah mungkaran, bahkan menambah lagi jadi mungkar lebih besar, lebih baik diam. Fulan, dia melakukan kemungkaran. Kalau saya menasihati dia, dia marah, dia jadi lebih besar, kemungkarannya lebih kuat, lebih besar, lebih baik jangan. Karena tujuannya apa? Tujuannya kita merubah mungkaran, jadi orang itu melakukan kebaikan. Bukan tujuannya, saya tanggung jawab saya sudah sampaikan, saya angkat tangan, selesai. Bukan. Rahmatan lil alamin. Bagaimana saya berusaha mengajak dia kepada kebaikan. Karena itu nasihat itu sebelum melalui lidah harusnya dari hati. Kasih sayang terhadap semuanya.
Wallahi semuanya kita merasa miskin orang yang melakukan kemungkaran. Baik orang munafik, orang zalim, orang kafir, orang muslim yang melakukan dosa besar atau apapun, lihatlah orang itu miskin. Sayang sekali, dia tidak tahu jalan yang benar. Karena itu ketika menasihati dia, jangan kita merasa ya kita yang sudah di jalan yang benar, dia orang yang bodoh atau orang yang zalim. Enggak, sayang dia miskin, kasihan dia masih melakukan hal seperti ini, masih selalu menzalimi orang, tertipu dengan kekuasaannya, tertipu dengan kekuatannya, kasihan dia. Itulah sikap kita menasihati orang dengan hati yang tulus, rahmatan lil alamin. Wallahu taala. Nah, Habibana, kalau kita perhatikan semangat amar ma'ruf nahi munkar yang difasilitasi dengan hadirnya teknologi media sosial, ini sering kali kita saksikan. Ada beberapa orang-orang tertentu yang memang tidak memiliki sanad ilmu, membuat rekaman-rekaman yang singkat, yang akhirnya menjadi panduan bagi kita, yang justru itu malah melemahkan kualitas daripada keislaman kita sendiri. Bagaimana menanggapi hal ini, Habibana? Nah, ini fenomena yang terjadi saat ini, di mana orang yang tidak memiliki kapasitas berbicara di bidangnya diberikan tempat untuk berbicara yang semakin memperkeruh permasalahan yang ada. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi setiap muslim ke atas dasar cinta. Kita diciptakan makhluk sosial sebagai konsep supaya tidak jadi radikal. Kalau kita saling mengingatkan satu sama lain, apa kita tega? Saudara kita melakukan kesalahan kita biarkan. Apa kita tega? Kakak kita melakukan sebuah kekeliruan kita biarkan. Cuman yang membuat ini semakin menjadi fitnah, mereka-mereka yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas keilmuan yang baik, tidak memiliki sanad guru yang baik, yang bersambung sampai dengan Nabi Muhammad, ya, diberikan kesempatan. Bukan ulama, tiba-tiba selebgram, tiba-tiba bisa jadi ustadz, berbicara atas nama agama. Ketika seseorang berbicara bukan pada porsinya, maka akan kacau balau. Itu yang terjadi di negeri ini saat ini. Biarkan ulama yang berbicara tentang hukum agama, biarkan ulama yang berbicara tentang mana yang halal dan mana yang haram bagi umat muslim. Kita tidak akan mencegah umat non-muslim untuk makan daging babi karena bagi mereka itu diperbolehkan. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan batasan-batasan, urutan-urutan di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi jangan ditinggalkan nahi mungkar, karena memang biasanya kalau amar ma'ruf itu sesuatu yang biasa. Ngajak orang sholat gak akan dimusuhi, ngajak orang puasa pasti, apalagi ngajak umroh bareng sama Syekh Muhammad, banyak yang mau ngikut. Tapi ketika kita memberikan kebenaran atas sebuah kesalahan, rata-rata manusia yang dicenderungkan oleh hawa nafsu yang tinggi sulit untuk menerima kebenaran tersebut, sehingga terjadilah konflik-konflik yang berkelanjutan yang mengakibatkan yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar, padahal semuanya tujuannya hanyalah agar Islam betul di dalam mengajarkan agamanya dengan baik. Ada suatu kisah cucu Nabi Muhammad Al-Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu anhu, ketika masih kecil, masih belia, dia ngelihat bapak-bapak tua yang sedang berwudu tapi salah di dalam wudunya. Anak yang kecil akhlak, lihat. Apa yang dilakukan Imam Hasan? Pak, wudunya salah. Tidak. Dia punya strategi di dalam memberitahukan kebenaran. Apa yang dilakukan? Wahai paman, aku dan Hasan
berselisih pendapat mana wudhu yang terbaik di antara kami. Tolong kau nilai. Wudhulah Imam Hasan dan Imam Husin tanpa disadari bapak ini tahu kalau dia kurang di dalam wudhunya. Karena melihat wudhu dari cucu baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin kiat dan strategi di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang tidak memiliki kepentingan tolong jangan diberikan tempat sehingga tidak membuat kacau negeri ini. Masya Allah, memperkeruh suasana begitu Ibu ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang bersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Habibana dari Instagram, pertanyaan singkat tapi menarik sekali. Apakah memiliki pendirian dalam agama termasuk radikal? Bismillahirrahmanirrahim. Agama itu adalah sebuah pendirian. Pendirian di dalam akidah. Makanya tadi dibacakan oleh Syekh Muhammad Jabir, Sidda'u alal kufar. Di dalam akidah kita tidak ada toleransi. Tapi di dalam bertetangga, di dalam bermuamalat, di dalam bergaul, itulah silakan. Kalau kita nggak punya akidah, nanti kita saat diajak makan daging babi kita ikut. Apakah itu disebut radikal? Tidak. Agama seperti itu. Karena keyakinan di dalam diri kita, pendirian di dalam diri kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kewajiban kita dan pendirian di dalam hati kita. Seandainya tidak ada pendirian itu, maka kita tidak bisa dikatakan seorang muslim. Kalau kita tidak memiliki pendirian, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad misalnya. Apakah yang seperti itu kita dapat dianggap seorang muslim? Ada batasan-batasan pendirian di dalam akidah yang telah ditetapkan, tidak bisa lagi ada tawar-menawar. Dan tidak ada urusan radikal di dalam akidah Islam. Tidak ada di ayat Al-Quran yang memerintahkan membunuh orang-orang non-muslim. Bahkan di dalam Al-Quran, jika kalian membunuh, jika mereka membunuh kalian, maka bunuhlah. Tapi jangan berlebihan, di dalam Islam diajarkan. Jadi tidak pernah ada dalam artian kata radikal di dalam sebuah pendirian. Bapak-bapak yang udah rumah tangga aja kalau nggak punya pendirian sama istrinya bisa kacau balau rumah tangga ya. Jadi seperti itu, radikal juga dalam rumah tangga banyak kalau nggak punya pendirian. Yang nggak punya pendirian itu yang radikal. Ya. Jadi mungkin begitu Mas Agung. Nah, Syekh Muhammad sedikit menambahkan, lantas bagaimanakah kita harus menempatkan diri sebagai kelompok yang di tengah begitu, menghadapi begitu banyak perbedaan, kita harus menetapkan diri pada pendirian. Lantas batasan-batasan kita untuk bisa dalam bertoleran, berkompromi, itu seperti apa, Syekh Muhammad? Maksudnya kalau kita hidup di lingkungan yang ada berbeda agama ya. Betul. Ya, itu kita kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Makkah, berhijrah ke Madinah, lingkungan Rasulullah SAW sebelah kanan kiri semuanya orang kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani. Tapi tetap Rasulullah dan sahabat Rasulullah SAW hidupnya damai, bermuamalah tenteram, tidak pernah ada sesuatu kalau masing-masing menjaga hak dan kewajiban. Muamalah dalam muamalah sebagaimana kita menjaga hak seorang muslim, wajib bagi kita menjaga hak orang kafir juga. Tidak boleh kita menzalimi. Orang kafir, enggak apa-apa kita bohong, kita menzalimi, kita mencuri. Enggak boleh, enggak boleh. Walaupun berbeda agama, tetap kita menjaga hak orang lain. Bermuamalah, jual beli, tetangga, bekerja sama, boleh. Teman juga sama kita, boleh. Tapi jangan sampai campur dalam agama.
khususnya yang terjadi setiap tahun ketika hari raya ya, atau apa namanya itu, hari ulang tahun ya. Misal kita mengucapkan, apakah boleh kita mengucapkan selamat hari raya mereka atau tidak? Di situ sampai itu berhenti. Tidak boleh, lakum dinukum waliyadin. Selain agama bebas bermuamalah, tapi dalam agama kita yakin bahawa agama Islam benar, bahawa agama Islam itu agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama yang lain. Kalau kita mengucapkan kepada orang lain atau kita mengikuti acara keagamaan mereka, berarti kita setuju. Kita setuju dengan agama mereka. Itu agama itu bukan sama. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita meremehkan mereka, tidak boleh kita mencaci maki mereka, tetapi juga tidak boleh mengikuti acara-acara mereka. Allah. Terima kasih Syekh Muhammad Habibana Ali yang telah memberikan begitu banyak ilmu dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kita termasuk orang yang terus membuka diri untuk memperkaya literasi tentu saja dalam hal agama. Karena semakin kaya literasi yang ada di dalam kepala kita, maka kita akan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 26 September kami akan menghadirkan Ustadz Abdul Somad dan Kiai Haji Jujun Junaidi dengan tema Hanya Allah Tujuan Kita. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor Tantu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يا الله tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, yang hak itu hak, dan bantulah kami agar selalu mengikutinya. Warinal batila batila, tunjukkanlah yang batil itu batil, bantulah kami agar jauh darinya ya Rabbal Alamin. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadhil, jangan menjadikan hak dan batil di pandangan kami sama, nanti akan sesat ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.